Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa wala. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Sahabat Mufi dimanapun berada, alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan ini masih bersama guru kita yaitu Pangsa Abah dalam kajian dalam acara ngobrol pintar perkara iman. Tak lupa acara ini didukung oleh Toko Al-Barakah yang menyediakan peralatan ibadah dan juga perlengkapan haji dan umroh. Di Toko Al-Barakah juga menyediakan busana muslim untuk ibu-ibu, bapak-bapak. Daripada jauh belanja ke pasar, di Toko Al-Barakah insya Allah menyediakan busana-busana muslim untuk anak-anak baik laki-laki maupun perempuan insya Allah disediakan di Toko Al-Barakah. Langsung saja acara hari ini yaitu pembahasan lanjutan masalah puasa, karena sebentar lagi akan menjelang puasa. Untuk itu Pangsa Abah dipersilakan untuk membahasnya. Tapa doa, Pak. Hatur nuhun, terima kasih kepada host Badal host ya. Badal host. Kalau ada Badal Hadi, ini Badal host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi washabihi ala man ittaba'a. La ilaha illallah maujuda illallah la ilaha illallah ma'buda illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Bismillah tawakkalna 'alallah wa la quwwata illa billahil azim. Nastaghfirullaha wa natubu ilaihi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi wa sallim wa barik alaihi. Sahabat ngopi dimanapun berada, alhamdulillah atas izin Allah di malam ini kita masih diizinkan untuk bertemu walaupun lewat YouTube ya, lewat media sosial, lewat media ini. Tapi walaupun begitu tetap tidak mengurangi rasa syukur kita ya, ternyata kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita selalu sehat walafiat dan selalu kita diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau ada kesalahan, janganlah itu kesalahan murni, adalah kesalahan host. Ini hostnya, yang host yang ini host Badal, yang host intinya itu adalah dia lagi ada shooting di acara lain, ini berkhianat ya. Dia dikontrak, udah dikontrak, terus itu uang kontrak udah diambil, tapi masih nyambi di terlaluan ya. Nah yang kan lebih, Mbak. Sorry yang lebih. Tapi mudah-mudahan beliau disehatkan, amin ya. Kita langsung aja kita bahas kemarin, yaitu kita bahas tentang definisi puasa ya. Dari puasa, terus asal ya, perintah puasa itu ya. Tidak asal aja, tapi ada perintah dari siapa? Adalah perintah dari Allah lewat firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Waktu fardunya puasa adalah 2 tahun setelah hijrahnya Rasul dari Mekah ke Madinah. Terus kenapa dikatakan bulan Ramadan? Karena memang iklim di Arab itu bertepatan dengan iklim yang sangat ekstrim, yaitu sangat panas. Jadi sebutnya Romad itu abu yang panas, yaitu panas ya, suasana panas. Keutamaan puasa itu banyak sekali, hadis dan ayat menjelaskan tentang keutamaan puasa. Hukum-hukum puasa itu kemarin sudah bahwa terbagi 4, wajib, sunat, makruh dan haram ya. Nah, sekarang kita masuk ke bahasan yaitu syurutus sihhatis shaum. Ya, mudah-mudahan nih, jadi kita sebelum melakukan ibadah ya harus tahu dulu ilmunya. Jadi kalau kita melakukan ibadah tahu ilmunya itu
lebih utama daripada yang melakukan ibadah tanpa kita mengetahui ilmunya. Nah, mudah-mudahan nih ini teman kita Mas Dani, Kang Adi ya, ini kita yang selalu setia menemani kita ya. Ini syarat surutus sihati saum, syarat sahnya puasa. Ai ijatawa farad haji surut sahah saum, ijatawa farad di mana kumpul haji surut ini yang empatnya itu haji ini persyaratan soha as-saum maka sahlah saumnya. Jadi kalau kumpul syarat persyaratan sahnya puasa ini maka sahlah saumnya. Ada berapa? Wahia arba'atun. Ada 4 ya. Jadi syarat sahnya puasa ada 4. Nanti kalau ada pertanyaan di TTS mendatar. Ya, Madi ya. Yes. Syarat sah puasa berapa? Awalnya opat. Opat ya, ada 4. Mana? Adalah udah tahu, 1 al-islamu, 1 Islam. Ya. Jadi 1 Islam. Payus tarotu ayyakuna musliman jami'an nahar. Islam ini disyaratkan an yakuna kedudukan keadaan musliman Islamnya itu jami'an seluruh ya, dari sejak waktu subuh sampai waktu terbenamnya matahari itu harus muslim. Jadi harus muslimnya itu sejak dari waktu fajar shodiq, subuh ajan subuh sampai waktu ajan maghrib. Nah, terus pertanyaan bagaimana kalau di tengah-tengah siang itu kita murtad? Misalkan aduh saya puasa begini, ngapain puasa? Kok puasa saya nggak kaya-kaya? Nah itu murtad ya. Jadi ngapain saya puasa? Capek-capek, saya nggak puasa. Ngapain saya puasa? Orang puasa banyak puasa juga nggak kaya-kaya, tetap miskin. Wah saya keluar dari Islam, murtad. Nah, falau irtada lah jotan wahidatan. Kalau ada seseorang murtad lahjatan hanya sedetik atau hanya sebentar saja, batal saumuhu, batal saumnya. Jadi saumnya batal. Dia kata, wah saya keluar dari Islam ah. Tiba-tiba sadar, astagfirullah, batal. Terus boleh minum es? Nggak boleh, tetap harus tahan. Jangan mentang-mentang batal, cari itu pakai semangka. Wah boleh itu. Kenapa kamu batal? Langsung bikin kopi, ngerokok, nggak boleh. Jadi 1, syarat sahnya puasa itu harus Islam. Islamnya itu seluruh ya, dari sejak subuh sampai maghrib. Kalau bagaimana kalau terselang ya oleh keluar dari Islam, murtad ya, walaupun hanya 1 detik, hanya 1 ini murtad, maka batallah puasanya. Pertahankan Islam itu. Jadi kita pengen sah saum kita, maka pertahankan. Jangan punya pikiran macam-macam di waktu puasa, karena waktu puasa itu kalau kita perlu lapar, hayalan kemana-mana, lalu menghayal yang bukan-bukan, akhirnya menimbulkan ucapan ataupun patekanan kita yang mengeluarkan dari Islam, walaupun itu sebentar batal puasanya. Paham ya? Kedua adalah al-aqlu, berakal, yaitu payus taratu ayyakuna akilan ay mumayyijan, adalah disyaratkan sahnya puasa itu akilan, harus berakal. Jadi berakal, mumayyijan, tamyiz itu hidang ya, mana duit 1.000 mana duit 2.000 ya. Kalau udah besar di berapa besar ya bu, kita 100.000 ya gitu. Zami an-nahar, seluruh siang ya, sepanjang hari itu harus berakal. Nah, pasti ada mafhum. Palau junna walau lahzatan wahidatan, dia mengalami gila ya, lau lahzatan hanya sebentar, batalah saumuhu, batal saumnya ya. Nih aku nih atau Kang Adi saum, tiba-tiba pacarku di mana, pacarku di mana, pacarku di mana. Sadar pacarku di mana, pacarku di mana. Wah, tiba-tiba begitu. Batal karena gila. Makanya jangan ngulang-ngulang lah, nanti kasuhan setan
hilang akal. Pacarku di mana? Nah, batal puasanya ya. Jadi batola shaumuhu, batal. Walaupun itu setelah itu sembuh ya, hanya 5 menit lah atau 2 menit. Gila. Ya gila. Walaupun 2 menit terus sembuh, batal saumnya. Jadi murni dari waktu subuh sampai maghrib itu waras, berakal, berarti sehat akalnya, berarti waras. Ketiga, an-naqa'u minal haidi wan nifas, bersih dari haid dan nifas. Ini bagi perempuan, laki-laki nggak ada head ya. Emang pernah head? Siapa yang pernah head? Boleh pulang duluan. An-naqa'u minal haidi wan nifasi, ketiga adalah syarat sahnya puasa itu harus suci dari haid dan nifas. Fayustaratu antakunal mar'ah, dan disyaratkan kepada perempuan tohirotan, harus suci jami'an nahar, seluruh siang ya. Falau hadat bi ahadi lahzatin minan nahar batala shaumuhu, kalau dia haid di siang itu walaupun hanya sebentar, ini menjelang karena puasa itu, menjelang maghrib itu 2 menit karena maghrib tiba-tiba keluar haid, batal ya. Padahal dari pagi itu udah terus, begitu 2 menit lagi ke azan maghrib keluar haid, batal puasanya. Kenapa? Karena tidak suci ya. Jadi walau lahjatan falau hadat bi akhiri lahjatin minan nahar batala shaumuhu, maka batal saumnya. Terus bagaimana? Ya harus ikut bareng dengan yang lainnya, ikutnya tinggal 2 menit. Jadi tahan. Oh, kalau mentang-mentang batal langsung jangan ya. Wa kadalika law tahurat asna'ahu, dan begitu pun ini dia head dari pagi head, tengah-tengah suci, jam zuhur suci, dia harus mandi terus salat zuhur. Lakin yusanulaha al-imsak, tapi dia jangan makan, tahan sampai maghrib seperti orang puasa. Jadi dia suci nih ya, kan suci. Nah, nggak puasa karena emang dari pagi nggak puasa karena nggak haid. Nah, begitu zuhur suci, nah mandi, terus setelah itu jangan disunahkan, jangan makan minum layaknya seperti orang berpuasa saja. Paham ya? Jadi satu, Islam, kedua berakal, ketiga suci, keempat adalah al ilmu bi kaunil waqti qabilan lisaum, dan ketiga, empat adalah tahu ya, al ilmu bi kaunil waqti, dan keadaan waktu qabilan lisaumi, ke depan adalah lisaum untuk saum. Ayatlah ma'ana yawma alladhi yuridu ayyasum yasubi asaum bi alam yakuna min ayyami allati naha anisyam biha. Jadi tahu ini hari yang diwajibkan, tahu ya kita bahwa ini adalah Ramadan yang diwajibkan untuk berpuasa. Jadi makanya harus tahu. Jadi tahu waktu dan ini hari diwajibkan berpuasa. Jadi kalau kita nggak tahu puasa, ini bukan bulan Ramadan ya, saat puasanya, tapi Ramadan enggak masuk. Nah itu, jadi tahu waktu untuk berpuasa. Itu ya, satu Islam, dua berakal, tiga suci, keempat adalah al ilmu bi kaunil waqti qabilan lisaum. Jadi tahu bahwa waktu yang ke depan itu lisaumi, untuk berpuasa. Keempat ada suruh tujuh bisaum. Terus dilanjut, paham? Ada pertanyaan? Ini Bah, tadi di nomor 2 berakal ya Bah. Misalkan kalau gila itu bisa membatalkan hilang akal. Misalkan kalau kesurupan gitu Bah, apakah bisa disebutkan dengan hilang akal atau gimana kalau kesurupan? Nah, wa amal ikma wasuk pasaya tafsiluhu bi mubtilati saum, itu mah nanti ada di pembahasan tersendiri di insyaallah di pelajaran pertama. Pasaya tafsiluhu bi mubtilati saum, di pembahasannya nanti di pembatalan saum. Ya. Jadi bukan. Jadi untuk pemirsa jangan lewatkan ini channel kita pembahasan pembatalan saum, karena
pertanyaan yang tadi kesurupan, karena banyak sekali termasuk Mas Dani suka kesurupannya. Itu apakah bisa membatalkan atau enggak ya? Sama satu lagi apa? Pertanyaan tadi nomor 3. Jadi syarat puasa itu ada 4: Islam, berakal, suci dari haid nifas, dan tahu diwajibkannya berpuasa. Di nomor 3, suci dari haid dan nifas. Itu untuk perempuan. Kalau misalkan laki-laki di siang hari dia mimpi basah, Mas, mimpi basah, itu tidak membatalkan, tapi wajib adus. Sedangkan dari pembahasan pertama, ketika ada yang membatalkan puasa itu masuk ke rongga-rongga, Pak ya, dan itu sedangkan untuk adus itu harus terbasuh itu gimana gitu, Pak? Itu kalau di bulan puasa beda ya. Kalau adus kita itu jangan terlalu dalam ya, jadi jangan asal ini, jangan kan kalau di luar bulan Ramadan seperti ini intisar terus kumur-kumur itu harus dalam. Kalau ini asal aja, karena kan kita puasa sebelumnya udah gosok gigi ya, udah bersih, jadi jangan terlalu, nanti takutnya ada yang keterlanjuran, jadi air teh masuk ke dalam lewat tenggorokan. Kadang dengan. Jadi kalau kadang dengan namun dikemat terjadi masalah. Enggak ya, misalkan di baju, kecuali kalau kita adusnya kolam renang sengaja tuluman itu terus masuk air ke dalam baru itu. Kalau misalkan hanya kita ini pakai shower itu kan, itu kemungkinan besar untuk kadengan mah ya. Tapi lamun teuleum lep lila, emang sengaja seperti ongkok hilang habis. Ya, jadi eta mah batal karena ngahaja. Tapi lamun dia jujur anu masuk kan itu jarang ya, itu mah kabar orang kadang dengar eta teu batal. Apakah bisa adus, tapi apakah nanti di maghribnya gitu Pak, apa disempurnakan lagi atau gimana? Bisa tuh Pak, nanti kan sholat zuhur, sholat asar, bisa tuh. Bisa ya Pak ya? Tidak bisa langsung harus langsung. Ya. Langsung sempurna. Jadi insya Allah yang di waktu adus itu sunahnya, misalkan di waktu di bulan Ramadan itu harus sunahnya gitu sunah. Jadi harus sampai ini, kalau di bulan Ramadan itu tidak harus seperti itu. Yang penting terbasuh semua yang terlihat dari luar. Nah itu kita jangan terlalu, misalkan kumur-kumur pun jangan wudu gitu, jangan terlalu apa nggak aja. Jadi tidak wajib disempurnakan di waktu maghrib. Enggak wajib disempurnakan waktu maghrib. Emang apa harus disempurnakan? Kan itu asar wajib sholat. Juga wajib sholat. Ya. Udah. Kalau tadi kan hilang akal, berarti batal puasa. Berarti yang nggak puasa bisa disebut gila ya? Ya mungkin itu kebalikannya bagus itu. Ya, orang-orang nggak puasa itu orang-orang gila. Orang gila, karena mereka tidak tertarik dengan apa yang Allah kemarin ceritakan, bahwa padilah saum ya. Udah, Dilanjut apa? Surutu wujubi saum, dan syarat wajibnya saum yaitu kedua, yaitu pembahasan yang kedua adalah tadi surutu syiat saum, sekarang ada surutu wujubi saum, syarat wajibnya saum. Wajib, ini wajib kan nih puasanya. Nah ini kita lihat nih kita ya, jadi kita cerminkan ke ada yang aturan yang ada di sini. Ini fikih namanya. Ijat tawa parat haji surut wajib saum, di mana terkumpul ini persyaratan satu, maka wajiblah saum. Ada berapa? Wa yahum satun, ada 5. Syarat sahnya puasa ada 5. Kalau tadi ini syarat wajibnya puasa ada 5, tadi syarat sahnya puasa ada 4. Ini syarat wajibnya puasa. Mana? Satu maksudnya tadi al-islamu adalah satu Islam. Jadi karena Islam fala yukhotobu bihi al-kafir, maka kafir tidak dihitob, tidak diperintah untuk berpuasa. Di mana? Di dunia nggak biar, karena bukan muslim, tapi tetap di akhirat akan ada pertanggungjawaban ya, di akhirat disiksa. Jadi fala yukhotobu bihi al-kafir, jadi kalau emang nggak ingin puasa ya udah kafir, enak. Wa amal murtadu, adapun orang murtad, ini murtad fayajibu alai al-qada'u, maka dia wajib qada ijaroja ilal Islam ya. Ijaroja di mana dia kembali Islam, maka wajib qada. Udah berapa Ramadan kamu enggak puasa?
saya udah 5 kali Ramadan, berarti 5 kali Ramadan kamu harus dikodok, ya, dikodok puasanya selama dia meninggalkan, selama dia murtad, sholatnya, puasanya. Kenapa? Karena dia pertama itu karena hitam, karena perintah wajib, terus dia keluar. Nah, maka dikmat kembali, ya, maka harus dikodok apa yang dia tinggalkan, kewajiban yang ditinggalkan harus dikodok. Jadi satu Islam, di luar Islam tidak wajib. Tetangga kita Muslim, ya, non kafir dan Muslim ikut mau Ramadan, ya, nggak apa-apa sih, ya, kalau mau ikut mah. Masa mau puasa, jangan dikata nggak boleh. Siapa tahu nih tidak dapat hidayah. Ya, kalau mau ikut ya nggak apa-apa deh. Kalau kita memerintah jangan. Kalau dia emang sendiri menjadi masalah. Dia ingin kok, mudah-mudahan ini kita doain, mudah-mudahan di tengah lagi puasa dapat hidayah. Saya mau masuk Islam, ya, asyhadu an la ilaha illallah, terusin puasa. Kedua ada at-taklif, ayakun baligan akilon, baligon akilan. Dan taklif itu adalah balik berakal, ya, balik berakal, ya. Wa amma sobi fayajibu ala wali. Bagaimana kalau anak kecil yang 7 tahun kan merasakan, ya, waktu kita kecil usia 7 tahun ke puasa, nah itu belum wajib. Tapi wa amma sobi, adapun bocah cilik yang 7 tahun 10 tahun kan itu belum balik. Kan usia laki-laki itu tergantung bila mana mimpi basah. Kadang ada yang 15 tahun belum mimpi basah, 30 tuh nggak mimpi basah. Tapi udah berakal, ya, terkategorikan itu. Wa amma sabiyu fayajibu ala wali amrihi ayamurahu bisawm, ya, maka wajib kepada orang tuanya, kepada wali, ya. Wali itu bukan hanya orang tua, misalkan bapaknya sudah meninggal, ibunya meninggal, tapi ini anak dititip kepada pamannya, maka paman itu sebagai wali yang urus. Paman nggak ada, tapi di ini kan ke tetangganya, maka tetangganya itu jadi wali. Nah, dia yang wajib memerintah ayamur bisaumi, untuk diperintah berpuasa. Berapa tahun? Lisat isinina, karena dia sudah umur 7 tahun. 7 tahun itu dianjurkan, ya, wajib kepada ibu bapaknya untuk memerintahkan puasa. Itu kotanya udah 7 tahun. Udah 7 tahun. Udah belajar puasa. Dari 4 atau 5 tahun udah. Oh, udah belajar. Tapi kalau nggak kuat yang dipaksa, dia mau 7 tahun itu jangan paksa pukul, ya, jangan. Itu hanya kita wajib, kan dia mah belum wajib, cuma kita wajib merintah, dia melakukan sekuatnya aja. Wayadribuhu, dan dipukul ijatarokahu li isri sinina. Kalau udah 10 tahun yang meninggalkan tidak puasa, maka wajib kepada orang tua untuk memberi pukulan, yaitu efek jerak anak tersebut. Itu in atau kohu, kalau dia kuat, ya. Kalau nggak kuat jangan, ya udah nih. Kalau kono main, kono ini hebat, tapi puasa kok nggak kuat, kamu itu bagaimana? Nah, kalau emang dia lemah fisiknya, terus nggak kuat, jangan dipaksakan, jangan dipukul, kasihan. Nanti kena fisik dia jadi terganggu. Jadi harus kita lihat sikonnya itu anak fisiknya. Jadi taklif itu ayakun baligan akilon, baligon akilan, ya, balik berakal. Udah berakal, ya? Udah belum. Ini host. Ketiga, al itoqatu, kuat, al qudratu alaihi, dia mampu untuk berpuasa. Wal itoqatu takunu hisan wa syar'an, dan disebut kuat di sini adalah menurut hisi itu adalah secara batin, lahir batin kita, ya, secara johir badan kita, terus wasyar'an, dan menurut syarat. Jadi kuat itu, ini orang bisa dikatakan kuat itu ada kuat kata syara, ada kuat kata hisi. Hisi itu fisik kita, ya. Nah, mana syar'an itu ada hisan, fala yajib ala syahil harim. Jadi nggak wajib puasa kepada orang yang sudah tua, pikul, kan belum tua. Nah, ya, jadi orang udah tua gitu, ya, ngaji itu nggak wajib puasa karena nggak mampu. Wal marid alladzi la yurja bara'uhu, dan kepada orang yang sakit yang tidak ada harapan untuk sembuh lagi, ya, jadi mereka tidak kuat puasa,
maka nanti ada kesananya ada pidiah, ada kifarat pidiah 1 mud. Jadi kalau kita punya saudara, punya kakek, nenek, udah tua, ya, bungkus dahar, yang dahar di, ya, maman amin lagi supil, maka di mana orang sudah dipanjangkan umur maka dikembalikan ke bayi lagi kan. Nah, jadi bibis di mana aja, dititoh puasa digebukan tuh puasa, lah, ya. Jangan, itu udah emang udah hisan secara fisik nggak mampu, nggak kuat, secara akal sudah menurun. Terus kondisi badan sudah menurun, akal kan kembali ke akal manu'ammir hunaki supil kalau diajasin di mana dipanjangkan umur maka akan dikembalikan kembali ke seperti anak-anak lagi. Itu kelakuan. Nah, tadi mana ke situ maka tidak diwajibkan untuk berpuasa. Cuman kita harus memberikan pilih dia itu 1 mud. Syar'an, kalau menurut syara' fala yajibu alal haid wa nufasa, ya, kepada orang yang perempuan yang haid dan nifas. Keenam adalah as-sihatu, yaitu fala yajibu alal marid, tidak wajib itu puasa kepada orang yang sakit, ya. Yang sakit, kalau misalkan dia ada harapan habis awal sembuh berarti harus qada, jadi nggak usah pilih. Tapi kalau misalkan dia nggak ada harapan untuk qada, pilih aja, ya. Jadi kalau gitu berarti mending pilih aja, mau tapi nggak sembuh lagi. Pilih mana? A, B, C. Nah, wadobitul maradi, wadobitul marid al-mubih lil fitri, palenggeran, ya. Jadi palenggeran itu batas sakit yang diperbolehkan untuk buka. Ini sakit yang mana yang diperbolehkan untuk berbuka puasa di bulan Ramadan? Wa alladhi yukhafu minhu al-hilak, adalah orang yang ditakutkan ruksak, ya. Ruksaknya naon? Asyifa aziyadatul marid, ditambah sakit, ya. Dalam dibawa puasa itu tambah sakit, nah itu diperbolehkan untuk berbuka. Atau atakhurus sifa, atau kalau dibawa puasa itu kesembuhan itu akan kesembuhannya itu apa ya? Jadi ta'khurus sifat itu jadi kesembuhannya itu jadi lambat kesembuhannya. Kalau dia nggak puasa nih cepet, ya. Justru nanti kalau udah sembuh nanti dia puasa. Nah, tapi kalau bisa dia puasa itu akan bahkan sawah pun dia akan sembuh. Nih, mending buka, itu udah diperbolehkan, nggak dosa, nggak dosa. Jangan jadi ya kita mau puasa buka, ya, mendingan kita buka, nanti justru kalau udah sembuh kata dokter nih pasti 2 hari akan sembuh. Tapi kalau tidak puasa, kalau memaksakan puasa, ini mungkin lebaran pun tidak akan sembuh. Coba rugi dia nggak puasa, nggak itu Lailatul Qadar, mending buka, ya. Menurut orang mah tadi tawarnya buka, ya. Nah, maka wajib atau mari dan tambah dia akan tambah parah sakitnya, ya, tambah parah sakitnya. Itu boleh berbuka puasa. Kelima, wajib surutu wujubis shaum adalah al-iqamah. Nganggur mukim, tidak kemana? Ada di rumah. Nah, maka fala yajibu alal musafir, tidak wajib kepada orang yang bermusafir. Musafir, misalkan alladzi yusafir safaran tawilan, perjalanannya yang jauh, berapa? 82 km. Dari sini kemana? Ke Banten aja. Ya, 82 km itu sudah ada rukhsah, ya, tidak wajib dia berpuasa. Mubahan, ya. Wa yustaratu li jawazifiti fi safar ayu safar qablatul fajr, dan diperbolehkannya itu dia berbuka dalam perjalanan itu, berangkatnya itu adalah yusafaru qabla tulu'il fajri, sebelum fajar. Jadi berangkat, kita mau mudik nih, supaya kita ada di perjalanan
Ya di perjalanan itu kita mau kemana, ke Jogja, mau mudik ya, supaya nanti di jalan tuh kita, perasaannya leles, haus. Nah kita boleh buka, jangan ragu, buka aja. Tapi perjalanannya berangkatnya sebelum subuh. Sebelum subuh. Kalau udah subuh berarti dia udah mukim. Udah termasuk mukim, maka nggak boleh. Itu harus paksain sampai rumah. Oh, Sampai rumah, paksain. Harus buka, jangan buka puasa. Jadi sebelum subuh, makanya kita harus punya ilmu. Jadi kita nih takut tipe jantung anak atau kita, istri atau keluarga kita kecapean, nanti kita lapar, dipaksain, karunya ini kasihan. Maka berangkatnya itu sebelum subuh, ya, supaya apa? Antisipasi takut nggak kuat di perjalanan. Seperti Jumat, ya, sholat Jumat kan wajib kepada orang yang mukim di tempat tersebut. Ya, kalau berangkatnya sebelum subuh, nanti kita mau ke Cirebon, ke Banten. Mau Jumat di tengah jalan silahkan. Enggak juga, nggak jadi masalah karena berangkatnya sebelum subuh. Tapi kalau sudah subuh, itu mah harus maksain. Ya, berangkat sebelum sudah subuh nih, mau hari Jumat. Berangkat mau kemana? Ke Cirebon, ke Tasik. Harus itu mah harus Jumat. Ya, berhenti dulu aja, ikut sholat Jumat di tempat orang. Itu seperti itu Ramadan puasa. Paham nggak? Paham. Jadi batas mungkin itu setelah subuh. Setelah subuh ada di udah berada di tempat. Sebelum subuh. Karena jadi itu batas Jumat bisa mandi adus Jumat itu ya kita setelah azan subuh. Baru itu dapat sunat pahala adus Jumat. Disebut puasa setelah sebelum subuh, belum waktu puasa. Ya, jadi belum mukim. Jadi karena udah subuh berangkat jam 7 jam 8 cuma udah mukim. Wajib puasa. Wajib. Nih, surutu wujubis saum, syarat wajibnya saum itu adalah diantaranya iqomah mukim. Jadinya supaya tidak ini, makanya kasih tahu bahwa kalau antisipasi ya kita berangkat dari rumah aja, dari tempat kampung kita mau berangkat jam 8 ya, misalkan kita Sukasari, nanti kan misalkan naik kereta api jam 10 ya berangkat aja dari rumah sebelum subuh. Kemana aja misalkan di tidur atau di mana ke rumah saudara kita. Nah, itu baru kita itu udah keluar dari kampung kita, paham ya. Nanti kita di perjalanan kan puasa batal. Jadi kalau kuat, kalau tidak kuat ya paksakan. Ya karena apa? Itulah agama yang ngatur. Jadi kita di pengajaran naik kereta api, kayak haji nggak puasa, justru kan haji saya jadi nggak puasa. Karena kalau kamu nggak tahu ilmu, kamu kalau pikirannya harus tetap melaksanakan puasa. Boleh. Makan apa? Wal afdalu shaum lil musyabin in lam yasukka alaih fa in saqqa fal fitru afdal. Wal afdal as-shaum ya lil musyab in lam, ini kepada yang musafir kalau dia tidak payah di perjalanan lebih utama puasa ya. Kan kita nyaman naik kereta api AC ya, nyaman kan, itu lebih baik utama puasa. Tapi kereta yang sekarang yang kalau dulu kan ada di gerbong itu ada tukang ngamen atau ini berdesak-desakan, muntah bisa ya, maka itu kita payah kan. Nah kalau kita bisa nyaman, tidak merasa lelah, itu lebih baik puasa. Enak lagi ngabuburit, turun langsung maghrib. Tapi lamun kalau misalkan Pak Insako payah ya, payah sekali. Fal fitru afdal, itu lebih utama lebih utama buka, lebih baik utama buka daripada kita terpoyong nonton huyung-huyung mempertahankan pesawat ya. Agama tidak merespon baik itu, karena berarti dia bodoh ya. Jadi terhuyung-huyung sampai mempertahankan puasa
Suka ada puasa. Sakit, suka ada Nyampe puasa. pingsan malah batal. Hebat. Saran saya. Kamu sampai ke gila, ya, sampai ke gila. Tapi kan nggak ini apa, nggak mempertahankan puasa saking kepikiran naikkan wah, ya, pacarku di mana? Fa in saqafal fitru afdalu, kalau dia payah maka lebih baik buka. Kalau tidak payah, nyaman di perjalanan, adem ya seperti kemarin Kak Jampang. Nah, itu kan payah. Payah tuh. Payah, Pak. Payah sekali. Payah sekali. Payah sekali. Itu buka bertubi-tubi itu. Boleh. Buka terus, Pak. Berkali-kali. Nih, sampai sini paham? Paham? Ini Pak dari Wadah haus. Yang tadi syarat wajib puasa yang ada 5, yang terakhir itu mukim Pak. Yang mukim wajib puasa, kalau yang musafir itu kan boleh. Tapi pertanyaannya, apakah kita tetap niat dulu sahur puasa atau kita mau berangkat nih jadi nggak niat nggak puasa gitu Pak? Karena udah tahu boleh buka gitu Pak, boleh buka di perjalanan, tapi apakah disyaratkan tetap kita harus kita niat dulu. Niat jadi dulu, sekuatnya sampai kita kemana nih ya, kemana. Jadi berarti ada niat puasa kan. Ini mah boleh buka ya, boleh buka di jalan ya, musafir boleh buka di jalan. Jadi kita harus tetap usaha dulu. Jadi niat dulu sahur gitu Pak ya. Tapi bebekalan oke nges air, iya kan tidak pura-pura ke jam 8 yang bukan. Minimal udah dapat sunnah. Tapi kita minimal kita udah. Jadi kita ke kakak kati imam semangat, nah puasa ya udah dapat itu karena kan motornya ketabrak, tapi kita udah niat puasa. Minimal jadi kita harus puasa, tetap niat dulu menghormati ini bulan Ramadan, mudah-mudahan puasa. Tapi jangan buka ya, tapi kita kan tadi kalau nyaman, tidak payah, tidak ini kita lanjut. Kan itu. Jadi ada lanjut, berarti kalau payah berarti awalnya berpuasa. Cerdas. Jadi nanti kalau pilih kita harus kesininya kepada Pak Kir. Miskin nggak ada ya kabar. Miskin pas. Jadi kalau kaitan fidyah, kalau misalnya orang tua kan udah sanggup puasa gitu karena pikiran udah pikir atau apa gitu. Terus dia meninggal, berarti kewajiban ahli waris ya Pak? Nah itu iya. Yang itu udah meninggal. Kalau sampai terlupakan dosa kan? Iya, harus itu tanggung jawab ahli waris. Tanggung jawab ahli waris ya, bukan ya? Bukan ya. Paham? Insya Allah. Udah? Nah, mungkin untuk pertemuan pembahasan bab saum ini dicukupkan sekian karena kita udah capek ya. Dari kemarin kita terus kejar tayangan, ini host juga nyamuk perjalanan yang menjara ke ini jadi itu aja, mudah-mudahan manfaat dan pasti ada kesalahan, banyak kesalahan, tapi kesalahan murni dari host. Baik, terima kasih Abah atas wejangannya. Pemirsa channel kita di acara ngopi ngobrol perkara iman. Alhamdulillah Pak, syukurillah pada malam hari ini pembahasan tentang puasa oleh guru kita semua sudah selesai. Insya Allah dilanjutkan nanti di season terakhir Pak ya, sebelum puasa atau nanti setelah bulan puasa di bulan Syawal minggu ketiga insya Allah mulai di pembukaan lagi pengajian rutinan di acara ngopi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.